Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Sebelum itu, jika kakak bilang good morning everyone, jawabnya good morning too. Dan jika kakak bilang how are you today, jawabnya my head, my body, fresh. Kita ulangi sama-sama ya. Good morning everyone. How are you today? My head, my body, fresh. Perkenalkan, nama kakak Ahmad Irfan Lubis. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Parangsirimpuan. Adapun tujuan saya di sini ataupun tujuan kakak untuk membuat video ini untuk menjelaskan pembelajaran PPKN kelas tinggi, yaitu tentang sejarah Pancasila. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Masuk kita ke pembelajaran. Langsung saja kita perhatikan di dalam bagian berikut ini. Masuk kita ke dalam pembelajaran, yaitu dengan judul besar Sejarah Pancasila. Mungkin adik-adik di sini udah tahu apa itu Pancasila, berapa jumlahnya, apa kegunaan Pancasila. Mungkin udah tahu sebagian, tetapi tidak menutup kemungkinan ada sebagian yang tidak tahu. Di sini Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta ya, yaitu yang asal katanya panca, yang artinya 5, sama halnya dengan panca indera ya. Panca itu artinya 5, dan sila yang berarti asas atau dasar. Sila ini seperti pedoman ataupun pegangan dasar dari suatu negara. Jadi Pancasila ini artinya 5 dasar ataupun 5 pedoman dari sebuah negara, yaitu negara Republik Indonesia. Dan Pancasila ini dikenalkan oleh Empu Tentular pada zaman Majapahit dalam tulisannya Sutasoma dan Nagarakertagama. Proses lahirnya Pancasila itu panjang sekali. Di antaranya, Pancasila ini lahir dengan melalui banyak proses. Mulai tahun 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dengan melancarkan serang-serangan terhadap pertahanan Belanda yang ada di Indonesia. Namun, pada tahun 1944, Jepang mulai melemah terhadap serangan tentara sekutu Amerika Serikat. Pada saat itu, Jepang mencari simpati bangsa Indonesia. Simpati di sini itu mencari perhatian, minta belas kasihan kepada bangsa Indonesia agar Indonesia mau membantu Jepang dengan memberikan janji kemerdekaan kepada Republik Indonesia. Dan kemudian, selama berdiri PPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali. Pada sidang pertama, tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengajukan usul dasar negara secara lisan. Ini masih pengajuan dari Pancasila. Salah satunya dari Muhammad Yamin, yaitu diantaranya pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, pada tanggal itu juga Muhammad Yamin mengajukan usul secara tertulis. Tadi secara lisan, ini secara tertulis. Tadi disebutkan, yang ini ditulis. Ya, antaranya ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo juga mengusulkan dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah,
keadilan sosial. Dan selanjutnya tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno juga mengusulkan dasar negara. Ini saling mengajukan pendapat. Dari pendapat Bung Karno diantaranya nasionalisme atau kebanggaan Indonesia, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. 5 butir dasar negara ada dalam piagam Charter. Ketuhanan yang dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam pada para pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, BPUPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Di dalam sidang itu, anggota BPUPKI menyetujui Piagam Jakarta sebagai inti dari Undang-Undang Dasar. Seterusnya, BPUPKI merancang Undang-Undang Dasar ataupun batang tubuh untuk menjadi dasar hukum negara Republik Indonesia. BPUPKI dibubarkan dan pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertugas sesuai namanya yaitu mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus Jepang menyerah pada tentara sekutu dan pada saat itu Indonesia kosong dari kekuasaan. Bangsa Indonesia memanfaatkan momen ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan dengan penuh kebenarannya. Lalu, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama dan pada saat inilah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara kebersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Negara 1945. Dan keluarlah Pancasila dan lahirlah Pancasila dengan isi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang beradil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Okay, thanks for your watching. If I have mistake, I'm sorry for